Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga, juga para sahabat dan orang-orang pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita sebagai wanita muslimah memiliki kewajiban kepada orang tua untuk birrul walidain. Di antara keistimewaan wanita muslimah yang menonjol adalah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Melalui apa kita berbakti kepada orang tua? Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah yang memberi tuntunan kepada kita untuk melakukan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana hubungan kita kepada orang tua? Yang pertama, kita harus mengetahui kedudukan orang tua dan kewajiban kita sebagai anak kepada keduanya. Wanita muslimah dapat mengetahui kedudukan tinggi yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada orang tua. Kedudukan yang sama sekali tidak dikenal manusia, kecuali hanya dalam agama kita, agama Islam, di mana Allah telah meletakkan kedudukan tersebut setelah kedudukan iman dan tunduk patuh kepadanya. Ada beberapa ayat, di antaranya keduanya sebagai keutamaan tertinggi setelah iman kepada Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 juga disebutkan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan, apakah perbuatan yang paling disukai Allah? Beliau pun menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya aku tanyakan lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Betapa tingginya kedudukan orang tua di mata Allah, sampai Allah menyejajarkan berbakti kepada orang tua itu sejajar dengan ketaatan kita kepada Allah dalam menjalankan sholat pada waktunya, juga disejajarkan dengan jihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah
berbakti kepada orang tua meski keduanya bukan Muslim. Dengan bimbingan dan arahan Nabi Muhammad SAW menanjak ke puncak kemanusiaan, di mana beliau berpesan supaya umatnya selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tua kita bukan beragama Islam, seperti yang dikisahkan dalam sebuah hadis berikut. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, "Ibuku pernah mendatangiku sedang dia seorang musyrik pada zaman Rasulullah SAW. Lalu aku meminta petunjuk kepada Rasulullah seraya berucap, 'Ibuku telah datang kepadaku dengan penuh harapan kepadaku. Apakah aku harus menyambung hubungan dengan ibuku itu?' Beliau menjawab, 'Benar, sambunglah hubungan dengan ibumu.'" Hadis muttafaqun alaih. Yang ketiga, sangat takut berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Wanita muslimah akan segera berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya karena takut durhaka kepada keduanya. Demikian itu karena dia mengetahui besarnya kejahatan tersebut yang dikategorikan sebagai dosa besar. Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Maukah kalian aku beritahu tentang perbuatan dosa besar?" Kami menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau pun menerangkan, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih. Yang keempat, berbuat baik kepada ibu dan selanjutnya kepada bapak. Bimbingan Islam telah memerintahkan supaya kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana disebutkan sebagian dari bimbingan itu menganjurkan supaya berbuat baik dan berbakti kepada ibu dan bapak secara terpisah. Secara keseluruhan, bimbingan Islam mengharuskan adanya keseimbangan bagi putra maupun putri dalam berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua mereka. Pernah datang kepada Rasulullah SAW seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Lalu siapa ya Rasul?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia pun kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" "Ibumu." Demikian jawaban yang diberikan Rasulullah SAW, dan orang itu pun bertanya lagi, "Lantas siapa ya Rasul?" Beliau menjawab, "Bapakmu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam hadis di atas terdapat penekanan dari Rasulullah bahwa berbuat baik dan berbakti kepada ibu lebih didahulukan atas bapak. Di dalam Al-Quran telah membangkitkan perasaan berbuat baik kepada kedua orang tua dalam jiwa anak-anak. Dalam surat Luqman ayat 14, "Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu
kembali. Anak-anak yang dirahmati Allah, demikian banyaknya penekanan-penekanan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis agar kita senantiasa melakukan birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak-anak yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua atau bagaimana cara kita berbakti yang baik? Ada beberapa cara yang bisa anak-anakku lakukan. Di antaranya, ketika orang tua kita masih hidup bersama kita dalam keluarga, maka beberapa cara bisa kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, senantiasa berbicara dengan orang tua penuh hormat dan bersopan santun. Ya, itu bisa kalian lakukan. Yang kedua, senantiasa memperhatikan keadaan dengan penuh pengagungan. Jadi, kita harus mengagungkan keberadaan orang tua. Yang ketiga yang bisa kalian lakukan, merendahkan diri dengan penuh kasih sayang di hadapan kedua orang tua. Kemudian yang keempat yang bisa anak-anak lakukan, tidak akan mengucapkan kata-kata kasar atau memojokkan kedua orang tua kita. Ketika kita mendapati bahwa orang tua kita berbeda agama atau orang tua kita itu musyrik, maka cara yang baik yang harus anak-anak lakukan adalah mendekati kedua orang tua dengan cara yang baik, mempergaulinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Dia tidak akan berbuat kasar atau sesuatu yang dapat menyakitkan hati orang tua dan senantiasa tetap menjaga sopan santun terhadap kedua orang tua. Kemudian anak-anak, yang terakhir, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka wujud bakti kita sebagai putra-putri orang tua kita adalah kepada orang tua kita senantiasa mendoakan. Kemudian kita bisa melakukan sedekah atas nama orang tua dan berusaha membayarkan hutang-hutang orang tua apabila orang tua kita memiliki hutang kepada Allah atau janji kepada Allah dan memiliki hutang kepada orang lain. Demikian yang bisa Bu Cunduk berikan tentang birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua yang merupakan akar akhlak kaum muslimin dan muslimat yang paling kuat. Akhlak ini akan menjadi pelindung bagi kita dari beberapa bencana yang akan menimpa kita. Dari kekerasan hati kita, kekeringan perasaan, kedurhakaan dan kekufuran. Dan akhlak ini pula lah yang nanti akan membantu kita membukakan pintu-pintu surga Allah. Kurang lebihnya Bu Cunduk minta maaf. Bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, bila ada kesalahan itu adalah kekurangan Bu Cunduk. Billahi taufik wal hidayah. Semoga kita bisa berlaku birrul walidain kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.